pertama, berdamai dengan Allah. Sebab tanpa perdamaian dengan Allah, tidak mungkin kita hidup damai, sejahtera, dan sukacita. Karena ada permusuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Orang yang tidak diperdamaikan dengan Allah, hidupnya tidak berkenan tentunya. Tetapi kita sudah sebagai anak, saudara, sudah berkenan. Orang tidak berdamai dengan Allah tidak mungkin hidup dalam damai sejahtera, saudara. Sebab Allah sumber damai sejahtera. Dia Allah sumber ketenangan, damai sejahtera. Yesus Kristus sumber sukacita. Saat kita mengaku dengan mulut, kita percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saat itu juga, saudaraku, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita bisa menikmati berkat-berkat dari Allah. Berdamai kedua, berdamai dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Untuk membangun persekutuan dengan Allah, kita harus berdamai dengan sesama. Harus ada upaya kita juga untuk berdamai dengan orang. Kalau kamu bermusuhan dengan seseorang, berusahalah bagaimana caranya supaya kamu berdamai. Kalau kamu belum berdamai, jangan berhenti, jangan menyerah. Anak Allah itu membawa damai. Tapi status kita anak Allah, tapi yang kita bawa yang bukan dari Allah. Gak mungkin kita membawa kebencian kemudian kita menikmati kebahagiaan dalam itu. Sebab kebahagiaan tidak mungkin bisa bersama dengan kebencian. Jadilah pembawa damai. Damai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Yang kedua, hidup dalam pengampunan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dengan tidak mengampuni, saudara menutup pintu sebetulnya untuk banyak berkat Tuhan. Mungkin kebencian ada, tapi ampunilah saudara. Jangan menyimpan kebencian, karena dia akan merusak hidup saudara. Lepaskan pengampunan. Yang ketiga, saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Murid Kristus itu saling mengasihi. Di situ kita dikenal. Orang mengenal kita sebagai murid kalau kita saling mengasihi. Orang yang tidak mengasihi saudara, yang kelihatan, bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak akan membenci saudaranya. Bahkan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi musuh. Tetap harus menunjukkan kebaikan walaupun kita dibenci. Secara manusia kita gak bisa, tapi Dia yang akan memampukan kita karena Dia bisa. Yang keempat, hidup dalam ketaatan. Kita harus punya ketaatan kepada Kristus. Tapi begini saudara, kita mau taat karena kita mengasihi. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita mentaati firman bukan karena kita menginginkan sesuatu dari Dia, tapi karena saya memang mencintai Tuhan. Waktu kita mentaati firman-Nya, kemudian kita diberkati saudara, itu hanya akibat dari ketaatan kita. Tapi bukan itu tujuan kita. Yang kelima, hidup dalam kekudusan. Penting untuk kita hidup dalam kekudusan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tubuh ini kita gunakan saudaraku untuk hal-hal yang kudus. Mulut saudara gunakan untuk yang kudus, untuk menyanyi, untuk memberkati orang, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberi kekuatan kepada orang. Jadi kita dituntut untuk menjalani hidup yang kudus dalam seluruh hidup kita, termasuk pikiran kita, hati kita harus menyimpan hal-hal yang kudus. Dengan pertolongan Tuhan, kita menjaga kekudusan hidup kita. Kita melangkah dalam kekudusan. Yang keenam, hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekarang hidup kita ini bukan untuk diri kita lagi. Setelah kita di dalam Kristus, kita hidup untuk Dia. Kalau
orang yang punya prinsip Alkitab ini, bahwa dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja karena untuk Kristus, maka dia akan bekerja dengan baik. Dia berbisnis dengan baik karena dia tahu dirinya ini milik Kristus. Dia bisnis sesuai kehendak Kristus. Tapi orang yang hidup untuk dirinya, saudara, dia berarti tidak sesuai rancangan Tuhan. Saudara begitu aktif bekerja di mana saja, bekerjalah untuk Kristus. Sebab saudara adalah milik Dia. Nah, saudara percayalah, Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saudara akan menolong saudara. Dia yang akan memampukan kita. Kita tidak mampu, saudara. Maka saudara akan dimampukan, akan ditolong oleh Allah.